Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Amelia dari kelas PSDC 2023 dengan NIM H0523311. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Pendekatan Konsentris dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan. Kedudukan kebudayaan dalam suatu proses kurikulum teramat penting, tetapi dalam proses pengembangannya, seringkali para pengembang kurikulum kurang memperhatikannya. Dalam realita proses pengembangan kurikulum, sering diwarnai oleh pengaruh pandangan para pengembang terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Pertimbangan mengenai kebutuhan anak didik dan masyarakat sering dijawab dengan jawaban mengenai adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kedudukannya yang penting dari kebudayaan terabaikan pula seperti halnya landasan lainnya yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Landasan lain yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum adalah teori belajar, yaitu teori tentang bagaimana siswa belajar. Topik pembahasan selanjutnya adalah pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti yang dinyatakan dalam Moto Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural haruslah dikembangkan dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan multikultural. Atas dasar posisi multikultural sebagai pendekatan dalam pengembangan kurikulum, maka pendekatan multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar, sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. Materi selanjutnya ada kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, dan model evaluasi hasil belajar. Pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah diterapkan sebelumnya. Secara teknis, pengembangan kurikulum sebagai dokumen berkenaan dengan keputusan tentang informasi dan jenis dokumen yang akan dihasilkan. Apapun keputusan tentang itu antara pengembangan kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, diperlukan sosialisasi agar terjadi kesinambungan buah pemikiran para pengambil keputusan kurikulum dengan para pengembang teknis. Kedua dimensi kurikulum ini dapat dikembangkan pada tingkat nasional, baik dalam konteks otonomi dengan desentralisasi kewenangan pengembangan kurikulum maupun dalam konteks sentralisasi. Perbedaan antara keduanya adalah pada jenis informasi yang akan diberikan, di mana untuk konteks otonomi kewenangan dalam pengembangan yang lebih operasional dan rinci diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, pengembangan ide dan dokumen kurikulum lebih banyak berisikan prinsip dan guidelines. Sedangkan dalam konteks sentralisasi pengembangan kurikulum sebagai ide dan dokumen harus tetap memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk memasukkan karakteristik budayanya. Alternatif lain adalah kurikulum sebagai ide dikembangkan pada tingkat nasional, sedangkan kurikulum dalam bentuk dokumen dapat dikembangkan di daerah. Alternatif kedua ini dapat dilakukan jika daerah telah memiliki tenaga pengembang yang cukup. Jika belum, maka sebaiknya alternatif pertama saja yang dipilih. Sedangkan jika daerah telah memiliki tenaga yang cukup dan juga sudah berpengalaman, maka peran pusat dapat saja semakin longgar dan pengembangan ide dan dokumen sepenuhnya dapat diserahkan ke daerah saja. Pemerintah pusat hanya perlu mengembangkan prinsipal guideline saja. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah
yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataupun kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. Untuk kurikulum multikultural, pendekatan pendidikan disiplin ilmu bagi kurikulum pendidikan dasar harus ditinggalkan sama sekali. Selain tidak semua orang akan menjadi ilmuwan, adalah terlalu dini untuk membawa siswa pendidikan dasar dalam kotak-kotak kepentingan disiplin ilmu. Lagi pula, pendidikan dasar adalah pendidikan minimal untuk memberikan kualitas minimal bangsa Indonesia. Pendidikan disiplin ilmu dengan segala kekuatannya tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan keseluruhan aspek kepribadian dan kemanusiaan seorang siswa, padahal pendidikan dasar harus bertujuan pada pengembangan kualitas kemanusiaan. Kurikulum harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah untuk medium mengembangkan kepribadian siswa. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum sebagai dokumen yang menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengembang kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Ada tujuan yang dapat diukur dan bersifat dapat dikuasai dalam satu atau dua pengalaman belajar. Tetapi, ada juga tujuan yang baru tercapai dalam waktu belajar yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemaksaan suatu pendekatan dalam pengembangan tujuan tidak dapat dipertahankan lagi. Pengembangan komponen proses dalam kurikulum sebagai dokumen menghendaki pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek dalam belajar. Dalam posisi ini, maka siswa yang belajar dan berinteraksi dengan sumber belajarnya dan guru bertindak sebagai orang tua yang memberikan kemudahan bagi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kurikulum multikultural, pendekatan siswa sebagai subjek dalam belajar memberi arti bahwa metode adalah alat guru dalam membantu siswa belajar, bukan siswa belajar karena metode guru. Metode guru ditentukan oleh cara siswa belajar. Yang terakhir ada pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat berupa kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap, serta kemauan guru terhadap kurikulum multikultural akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum sebagai proses. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses. Yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. Yang keempat, lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Kesimpulannya adalah, kurikulum yang menerapkan pendekatan pengembangan multikultural hendaknya berdasarkan pada keragaman budaya yang menjadi dasar untuk menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat. Keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Budaya di lingkungan unit pendidikan merupakan sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan sebagai bagian dari kegiatan belajar siswa, dan kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan tersebut. Kurikulum berperan untuk mengembangkan model belajar siswa agar siswa dapat beradaptasi, menyesuaikan lingkungan, dan terbiasa hidup dengan berbagai keragaman. Sekian materi dari saya. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.